Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Lianti dari Prodi Akuntansi Universitas Pamulang Reguler C dari kelas 01 Sake 005. Sebelumnya, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Izinkan saya menyampaikan materi dari mata kuliah pengantar manajemen pertemuan 1, yaitu mengenai manajemen dan organisasi. Pengertian dan manfaat organisasi. Organisasi adalah suatu pengaturan orang-orang secara sengaja untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Memiliki 4 karakteristik, yaitu tujuan, kumpulan orang, struktur, dan sistem dan prosedur. Manfaat organisasi yaitu organisasi mengubah kehidupan masyarakat. Organisasi sebagai penuntun pencapai tujuan. Organisasi menawarkan karir. Organisasi sebagai cagar ilmu pengetahuan. Banyak definisi yang diberikan terhadap istilah manajemen. Mengutip dari James F. Stoner, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Efisiensi dan efektivitas manajemen. Menurut Drucker, efisiensi berarti mengerjakan sesuatu dengan benar, doing things right. Sedangkan efektif berarti mengerjakan sesuatu yang benar, doing the right things. Dengan demikian, efektivitas dan efisiensi itu saling terkait. Efisiensi mengacu pada hubungan antara keluaran dan masukan. Efektivitas, kemampuan suatu perusahaan dalam mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan secara tepat. Selain pengertian tersebut, manajemen juga diartikan sebagai istilah atau sebutan. Walaupun berbeda cara pandang, konsep manajemen tetap mengacu pada perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Manajemen sebagai proses kegiatan, manajemen sebagai ilmu dan seni, manajemen sebagai profesi, manajemen sebagai kumpulan orang untuk mencapai suatu tujuan. Fungsi dan proses manajemen. Yang pertama ada perencanaan. Apa itu perencanaan? Yaitu suatu proses untuk menentukan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai dan mengambil langkah-langkah strategis guna mencapai tujuan tersebut. Yang kedua ada pengorganisasian. Suatu proses pemberian perintah, pengalokasian sumber daya, serta pengaturan kegiatan secara terkoordinasi. Yang ketiga ada pengarahan. Suatu proses untuk menambahkan semangat pada karyawan agar dapat bekerja keras dan giat, serta membimbing mereka dalam melaksanaan rencana untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien. Yang keempat ada pengendalian. Suatu controlling untuk melihat apakah kegiatan organisasi sudah sesuai dengan rencana sebelumnya. Bidang-bidang manajemen. Ruang lingkup manajemen sangatlah luas. Bidang manajemen dapat dikelompokkan antara lain. Yang pertama ada bidang pemasaran. Yang kedua ada bidang operasional. Yang ketiga ada bidang keuangan. Yang keempat ada bidang sumber daya manusia. Tingkatan manajer dan tanggung jawab. Manajer akan melakukan kegiatannya dengan baik dalam tanggung jawab serta kapasitas yang berbeda-beda. Dikelompokkan menurut tingkatan serta fungsinya. Menurut tingkatan, manajer puncak dan top manajer. Manajer madya, middle manager. Manajer bawah atau first line manager.
Keterampilan-keterampilan manajemen. Keterampilan atau skill adalah suatu kemampuan untuk menerjemahkan pengetahuan ke dalam praktik sehingga tercapai tujuan yang diinginkan. Menurut Robert L. Katz, mengelompokkan keterampilan dasar manajer tersebut menjadi 3, antara lain: yang pertama ada keterampilan teknis atau technical skill. Yang kedua ada keterampilan kemanusiaan atau human skill. Yang ketiga ada keterampilan konseptual atau conceptual skill. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.